warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang berjudul Pengertian Pengawasan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mia Jultriantisari, MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ilham Suherna dan teman saya. Saya Tiana dari Pemardia. Saya Siti Nadia Zahra. Saya Nina Sri Pujawati. Saya Raka Firdi Daniarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pengawasan pendidikan menurut Deliangji tahun 2000. Pengawasan adalah proses mengawasi segala sesuatu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, pengawasan itu seperti penjaga yang memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya, apakah kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, atau apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Jika ada penyimpangan, pengawasan tugasnya akan membantu untuk segera mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan perbaikan agar semuanya kembali sesuai dengan jalur yang semestinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan setelah tadi dipaparkan oleh teman saya mengenai tentang pengertian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Nah, ada poin yang bisa saya sampaikan, yaitu pengawasan tidak hanya untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan, tetapi juga untuk menghentikan kesalahan dan penyimpangan yang dapat dihindari sebelum menjadi masalah. Hal ini untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara tepat waktu dan bebas dari kesalahan. Jika tidak demikian, maka diperlukan perencanaan ulang atau revisi. Nah, untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan, intinya pengawasan bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi lebih pada mencegah terjadinya kesalahan yang lebih besar dan memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai tepat waktu dan tanpa masalah. Jika dalam pengawasan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai tujuan, maka perlu dilakukan perencanaan ulang atau revisi agar pendidikan tetap berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengendalian. Itu berarti memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Maksudnya itu pengendalian ini berarti kegiatan untuk memastikan bahwa semua proses pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, hingga pencapaian hasil berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang sudah ditetapkan. Intinya pengendalian itu proses memastikan bahwa apa yang dilakukan sekolah sesuai dengan apa yang seharusnya dicapai dan memperbaiki bagian yang belum sesuai. Terima kasih. Selanjutnya, menurut Robinson, berpendapat bahwa pengendalian paling baik dipahami sebagai proses pengamatan dan intervensi yang berkelanjutan untuk memastikan apakah entitas memperoleh dan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Maksud pendapat Robinson bahwa pengendalian bukan hanya tindakan sekali jalan, melainkan proses terus-menerus, yaitu memantau apa yang sering terjadi. Ini berarti mengumpulkan informasi, melihat bagaimana segala sesuatu berjalan, dan mengidentifikasi potensi masalah atau peluang. Jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, misalnya tujuan tidak tercapai, kita harus mengambil tindakan korektif. Ini bisa perubahan dalam strategi, perbaikan proses, atau penyesuaian lainnya.
Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan ada juga studi kasus peningkatan kualitas pembelajaran membaca di kelas 2 SD di Nusantara. Yaitu berdasarkan hasil evaluasi awal tahun ajaran ditemukan bahwa 40% siswa kelas 2 SD di Nusantara memiliki kemampuan membaca di bawah standar yang ditetapkan Kepala Sekolah Ibu Ani dan pengawas wilayah. Bapak Budi meneliti bahwa metode pembelajaran guru kelas 2 Ibu Siti cenderung monoton, hanya menggunakan metode klasikal dan kurang memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif. Baik, tujuan studi kasus pengawasan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan profesional guru Ibu Siti dalam mengelola program pembelajaran membaca, mendorong inovasi, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa dalam aspek membaca. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.